Alena Kamalabika, Ibu Wakil Bupati Maros. Kalau kuliah jam Pak Ibu sama dengan warna jasku. Lobe nak kodong. Ya Allah, sekali ambil tom itu yang lobet kak. Nah, ada mobil Alparnya, ada mobil Fortunernya, ada mobil Avanzanya. Yang mana yang ditumpangi? Ternyata biar mobilmu banyak, jenazahmu hanya dinaikkan di atas mobil ambulans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo nalida. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengawali ceramah tausiah kita malam hari ini, mari kita sempatkan untuk sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya, kita sedekahkan kepada almarhum Sultan Haji Sirajuddin bin Haddad. Mari kita semua bersedekah suratul Fatihah. Ila hasilnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Alena Kamalabika, Ibu Wakil Bupati Maros. Kalau kuliah jam Pak Ibu sama dengan warna jasku. Begitu pula yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD beserta dengan wakil, lebih khusus lagi anaknya almarhum yang saat ini juga duduk di DPR, Haji Sudirman. Yang saya muliakan Saribul Bait, khususnya Alena guruku, tomatuaku, Bapak Ketua NU Kabupaten Maros yang hadir malam ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pasti kehadiran kita semua di tempat ini karena kita sayang, kita cinta dengan almarhum dan kita hargai keluarganya. Alhamdulillah. Semangat ya Ibu. Malam keempat berarti Ustaz Ansar akan langsung membahas pada saat jenazahnya almarhum Haji Sirajuddin sudah dibungkus dengan kain kafan, dengan harapan malam pertama ataukah malam sebelumnya sudah pula dibahaskan bagaimana caranya menuntung orang yang sakratul maut sampai menutup jenazahnya, memandikan jenazahnya sampai mengkafani. Tawaku ya iwaniye apa yang terjadi pada saat jenazah elok ni diangkat loka di kuburan. Setelah dibungkus jenazah dengan kain warna putih, maka dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, jenazah itu wa in kanat sholihan, kalau jenazah yang akan diangkat dari rumahnya adalah orang yang saleh, maka jenazahnya akan berkata qaddimuni, 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 antarma segera menuju ke kuburanku.
Wa in kanat ghairas salih, tapi kalau jenazah itu bukan orang yang saleh alias panrasul-rasul, maka pada saat jenazahnya akan diangkat ke kuburan, jenazah itu berteriak lalu berkata, ya wailaha aina tazhabu biha, wahai keluargaku, elokoti kalau ketiga, engkau mau bawa kemana tubuhku? Jangan kau angkat dari rumah ini. Ini adalah rumahku, ini adalah hartaku, dan ini adalah milikku. Yasma'u sautaha ala kulli syai'. Teriakan itu pun didengar oleh seluruh makhluk Allah, illal insan, kecuali manusia. Kenapa manusia tidak memperdengarkan ki Allah? Izinkan Allah kita mendengarkan teriakannya jenazah. Lau yasma'u, kalau kita mendengarkan teriakannya itu jenazah, la sa'id, maka kita semua akan pingsan. Kalau pingsan maki semua di sampingnya jenazah, siapa yang mau angkat ke jenazah? Iya, tidak ada lagi. Diangkatlah jenazahnya Haji Sirajuddin oleh anak menantu keluarga, dengan sama-sama melantunkan zikir yang dibaca almarhum pada zat sakratul maut, yang dituntun oleh anak ataupun menantu. Kita sama-sama apa bacaan pada saat mengantar jenazah dari rumah? 1, 2, 3 diangkat dengan zikir la ilaha, sama-sama suaratan illallah. Oh don't fahada. Lobe nak kodong. Ya Allah, sekali ambil tom itu yang lobet ka. Tapi tidak sini mana aja. Ulangi kita sama-sama. Ayo sama-sama, ibu-ibu juga di dalam. La ilaha illallah. Jenazah ditandu dari dalam rumah. Ada 3 mobil yang dimiliki, contoh kasus umum di mana-mana. Kalaulah jenazah itu punya 3 mobil, katakanlah 1 mobil Alphard, 1 mobil Fortuner, dan 1 mobil Avanza. Pertanyaannya, yang mana kira-kira yang ditumpangi oleh jenazah, Bapak Ibu? Yang mana? Nah, ada mobil Alphardnya, ada mobil Fortunernya, ada mobil Avanzanya. Yang mana yang ditumpangi? Ternyata biar mobilmu banyak, jenazahmu hanya dinaikkan di atas mobil ambulans. Bergerak mobil ambulans ini sampai di masjid untuk disolati. Jenazah yang pada saat hidup dia dihormati, pada saat hidup dia dipersilakan untuk duduk di depan. Jenazah pada saat hidup disiapkan tempat yang paling di depan, tapi setelah engkau menjadi jenazah, mohon maaf. Apalagi kalau bersamaan orang mau salat, mesti jenazahmu disimpan dulu di belakang. Betul tidak? Dulu engkau disimpankan posisi di depan mau salat, tapi setelah nyawa tidak ada, kau disimpan paling di belakang pada saat orang mau salat. Disalati jenazah dan banyak orang yang mengantar. Tapi di antara sekian banyak orang yang mengantar, ada orang yang menyanyikan pahala di dalam mensalati jenazah. Umum kejadian dan terjadi juga di mana-mana, tapi tidak ada di Maros. Di sana juga pernah kuliah. Salat jenazah orang di dalam, banyak orang di luar.
Saya tanya, kenapa tidak masuk tadi salat jenazah? Dia bilang, kita mustaf dengan jemaah yang lain. Saya bilang, seandainya kita tahu pahalanya mensalati jenazah, maka tidak ada orang yang mau tinggal di luar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan, man syahidal janazata yusalli alaiha falahu qiran. Siapa yang melihat jenazah lalu ia mengantar mensalati jenazah, falahu qirat, akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta ke depan, siapa yang setelah mengantar jenazah sampai di masjid lalu ia salati dan mengantar ke kuburan, falahu qiratani, akan mendapatkan 2 qirat. Sahabat berkata, ya Nabi, apakah itu dibilang qirat Nabi? Ma huwal qirat? Apa itu qirat Nabi? Lalu Nabi menyampaikan, yang dimaksud dengan qirat, wahai sahabat, mislul jabalainil azibain, seperti perumpamaannya gunung Jabal Uhud yang ada di Madinah. Seperti itulah pahala yang diperoleh melihat jenazah sampai disalati, maka engkau mendapatkan gunung Jabal Uhud yang besar. Mensalati lalu engkau mengantar ke kuburan, maka engkau mendapatkan 2 gunung Jabal Uhud. Itulah pahala yang disia-siakan oleh pengantar jenazah kalau hanya tinggal di mobil dan tidak masuk mensalati. Bu, halo Bu. Jadi kalau ada jenazah, siapkan juga masuk salat. Pesan, siapa yang rajin mensalati jenazah, nanti mati ki banyak tong itu orang yang salati ki. Ulangi sekali lagi, siapa orang yang rajin mensalati jenazah, maka nanti meninggal ki banyak tong itu yang salati ki. Tapi kalau malas ki mensalati jenazah, mohon maaf, ketika engkau meninggal kurang tong orang itu yang mau salati jenazahmu. Itulah hikmahnya dan sebabnya kalau Pak Imam yang meninggal banyak sekali orang yang salat di belakangnya. Kenapa? Karena memang banyak sekali matong yang pernah ia salati jenazahnya. Itu yang terjadi tuh Bu, kalau malas ki salati jenazah, kurang orang juga yang mau salati ki. Mau banyak orang yang salati jenazah tak Bu? Mau? Rajin-rajin ki salat jenazah. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Lalu pertanyaannya, kenapakah tidak mau ki masuk salat jenazah? Apa susahnya? Tapi mohon maaf, saya mau tanya jemaah, berapa rakaat kali sini orang kalau salat jenazah Pak? Ketawa ibu aku. Berapa rakaat? Ada situ jemaah langsung dia bilang 3 rakaat Ustaz. Saya bilang lah sotak 4 takbir. Ustaz, tidak ku tahu ki bacaannya Ustaz, tidak ku tahu ki doanya. Ikut saja di belakangnya Pak Imam, Allahu Akbar. Ikut saja Allahu Akbar. Tapi catat, yang penting setelah takbir 4 jangan ruku dan jangan Pak maka itu tahu politik mak guru ya. Jenazahnya almarhum Haji Sirajul dikeluarkan dari masjid, diangkat keranda mayatnya kembali di atas mobil ambulans. Mobil ambulans berjalan. Pak, ternyata itu Ibu Wabub, Ibu Ketua, mobil ambulans itu juga ada 2 suaranya. Apa bedanya? Itu kalau mobil ambulans bagus servisnya sopirnya, beda suaranya kalau tidak diservis ke sopirnya. Mau buktikan dan lihat besok-besok kalau ada jenazah, mobil jenazah lewat, kalau sopirnya disupport dan dikasih pembeli rokok, maka suara mobil ambulans akan suaranya begini. Tapi kalau tidak, maka suaranya begini. Perhatikan lagi besok kalau ada mobil ambulans yang begitu suaranya, berarti tidak diservis ki. Sampailah mobil ambulans di parkiran kuburan. Jenazah pun disambut oleh kuburan yang sudah siap ia tempati. Begitu pula pengantar jenazah disambut oleh kuburan yang akan ditempati oleh orang yang kita antar. Apa sambutan pertama yang lahap kepada jenazahnya Haji Sirajuddin? Dia berkata,
wahai hamba Allah, anak cucu Adam, akhirnya engkau pun akan kembali ke tempat ini. Inilah tempatmu, engkau berasal di tempat ini, dan sekarang anak dan cucu serta keluargamu mengantar engkau kembali ke tempat ini. Yang kedua, dia lahat menyambut semua pengantar jenazah. Apa yang diucapkan oleh Allah kepada semua yang mengantar jenazah? Ia berkata, wahai pengantar jenazah, anak cucu Adam, sebelum engkau seperti tubuh yang akan dimasukkan di dalam kuburan ini, maka aku sampaikan kepadamu, saya adalah kuburan yang sangat gelap, saya adalah tempat yang sangat menakutkan, saya adalah tempat yang sangat gelap. Maka persiapkan cahaya di dunia ini sebelum engkau masuk ke tempat yang gelap ini. Itu penyampaian dia lahat kepada pengantar jenazah. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh dia lahat lagi? Maka karena saya adalah tempat yang sangat gelap, maka siapkan penerangannya. Apa penerangannya, wahai anak cucu Adam? Rajin-rajinlah engkau membaca Al-Quran. Bu, Pak, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran selagi masih di atas bumi. Jangan sampai ada pakit di dalam tanah baru dipanggil orang di pesantren membaca Al-Quran di rumahmu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi, karena orang yang rajin membaca Al-Quran maka akan mendapatkan syafaat. Al-Quran akan datang menolongnya pada saat nanti di alam kuburnya. Alhamdulillah. Pak Ibu tabe, anak yang rajin baca Al-Quran kalau masih hidup kedua orang tua, maka orang tuanya mengalir pahala untuknya. Kalau anak membaca Al-Quran sekalipun tidak berniat, meninggal orang tuanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tanpa ia niatkan bacaan Al-Quran itu untuk orang tuanya, mengalir pahalanya kepada almarhum orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal punya anak 5 orang dan menantu 5 orang, bergantian ini anak menantu membaca Al-Quran, maka alhamdulillah orang tua di alam kubur akan menangis bersedih dan bahagia, akan berkata, ya Rabb, dari mana semua pahala yang engkau kirimkan kepada aku ya Rabb? Lalu datanglah malaikat berbisikkan, itu adalah kiriman bacaan Al-Quran dari anak-anakmu dan menantumu, cucumu yang ada di dunia. Alhamdulillah. Ayo sempatkan baca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita. Tapi susah. Jemaah, mana lebih penting Al-Quran atau HP? Jujur gitu dulu, mana lebih penting Al-Quran atau HP? Bangun tidur ambil Al-Quran atau HP? 1-0. Setelah mandi ambil Al-Quran atau HP, Pak? Sama-sama kita jujur jawab. 2-0. Sebelum tidur ambil HP atau Al-Quran? Jawabannya tetap sama, 3-0 untuk kita. HP lebih penting dibandingkan Al-Quran. Tapi ada jemaah bilang, kan mengaji tonja Ustaz di HP ku. Maka alhamdulillah kalau mengaji jadi. Orang tua yang sudah meninggal, contoh Haji Sirajuddin, kalaulah anaknya menyempatkan membaca Al-Quran, itulah yang mengalir pahala kepada orang tua yang sudah berada di alam kubur. Bukan tangisan yang dia tunggu, bukan persoalan yang dia lihat, yang diinginkan dari mereka yang sudah meninggal adalah bacaan Al-Quran dari anak dan cucunya. Makanya sebelum saya lanjut poin selanjutnya,
Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir, mau tidak anak-anak nanti yang bacakan Al-Quran ketika meninggal ki? Mau tidak? Mau tidak nanti anak dan cucu yang berkumpul di rumah tak membaca Al-Quran? Bukan sebaliknya, anak dan cucu sibuk di luar tapi orang lain yang membaca Al-Quran di dalam rumah tak. Maka amalkan doanya Nabi. Siapa orang tua yang membaca doa ini, maka insya Allah anaknya dengan berkah doanya Nabi akan cinta Al-Quran. Dan semoga ada nanti anak dan cucu kita serta keturunan kita yang menjadi penghafal Al-Quran. Apa doanya Nabi? Saya akan bacakan satu kali untuk kita semua. Silahkan disimak dan didengar. Kalau mau direkam ibu-ibu bisa direkam. Saya bacakan satu kali untuk anak dan cucu kita, berkah doanya Nabi untuk saudara sepupunya yang bernama Ibnu Abbas. Maka setiap kali Nabi membaca Al-Quran langsung hafal Ibnu Abbas. Setiap kali Nabi membaca hadis langsung hafal Ibnu Abbas. Kenapa? Terlalu pintar Ibnu Abbas, berkah barakahna doana Nabi ta. Agak naro? Sudah siap? Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu ta'wil. Baca setelah salat dan tiupkan di wajahnya nata. Semoga berkahnya doa Nabi yang keluar di mulutnya ini akan berberkah kepada anak dan cucu kita. Meninggal ki anak semua menjadi pejabat, tapi mereka tidak akan sempatkan diri membaca Al-Quran dan tidak akan membiarkan orang lain yang membaca Al-Quran. Kenapa orang lain yang mesti datang membaca Al-Quran? Nah, saya anaknya ini almarhum. Itu yang mesti kita pikirkan, ibu. Pada tamat tak tuh. Setelah 10 nih. Jangan dulu. Lanjut atas toh. Udah semua no. Udah capek kerja kita. Udah mengantuk. Iya bisa diposo no. Baik, lanjut sambutan dialah kepada pengantar jenazah. Yang pertama tadi adalah bacalah Al-Quran selagi masih hidup. Yang kedua dia berkata, wahai anak cucu Adam, saya adalah tempat yang sangat sempit. Ukurannya, panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya kurang lebih 60 cm. Maka supaya luas lihatlah kuburanmu juga nanti, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Wahai anak cucu Adam, kalau engkau akan diluaskan kuburanmu, maka jangan pernah engkau lupakan bersedekah. Sedekah. Itulah yang akan menjadikan berkah hidup ini. Bu, saya mau tanya ke semua jemaah yang hadir. Cari orang di Maros yang bangkrut apalagi merasa rugi gara-gara bersedekah. Cari kalau ada satu. Kira-kira ada? Coba jujur ki jawab, Pak. Engkau tahu bangkrut gara-gara bersedekah? Tega lah bangkrut. Bagaimana mungkin orang yang rajin bersedekah bakal bangkrut? Sementara Nabi sudah sampaikan 2 doa malaikat yang selalu mendoakan kita setiap pagi hari. Apa doa malaikat kepada orang yang rajin bersedekah? Didoakan sebentar pagi, termasuk makanan yang kita makan ini, itu adalah sedekah dari tuan rumah. Yang akan didoakan sebentar subuh hari, apa yang dibaca oleh malaikat? Allahumma a'ti munfikan khalafan. 2 malaikat doa yang kedua dia akan membaca Allahumma a'ti munsyikan talaban. Artinya bahasa Indonesia. Silahkan pilih mau doa yang mana setiap pagi hari. Doa yang pertama bunyinya begini dalam bahasa Indonesia, ya Allah, ganti itu rezekinya orang yang rajin bersedekah, ya Allah. Ganti.
Itulah sebabnya orang yang rajin bersedekah makanya tidak akan pernah bisa miss, karena setiap pagi didoakan oleh malaikat. Buktikan mati sendiri dan cari ada orang miskin gara-gara bersedekah. Doa yang kedua artinya, ya Allah, ambil itu hartamu dari hambamu anak cucu Adam yang malas bersedekah, ataukah dalam bahasa Bugis Makassarnya tauliwat seke. Sambungi, tauliwat seke. Ini sunnah. Pak Ibu, kalau orang rajin bersedekah nanti meninggal, banyak orang bersedih tidak? Banyak tidak orang bersedih kalau orang rajin bersedekah? Kebaikanmu akan dicerita tiada henti sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Tapi nak masih ulala, diumumkan telah meninggal dunia, iga mati Haji, contoh titik-titik disebutlah namanya Haji Sirajuddin, maka semua keluarga sahabat akan menangis dan mengingat kebaikannya. Itu kalau baik. Tapi kalau malasnya orang bersedekah, meninggal dunia siapa? Bila sekte. Kira-kira menangis tidak orang? Kita tuh menjawab kita Ibu, menangis tidak? Jangan harap ada orang menangis, jangan harap ada orang yang bersedih kalau kita tidak seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Alhamdulillah. Yang terakhir, Lillahat akan berkata kepada pengantar kuburan, pengantar jenazah ke kuburan, apa yang diucapkan oleh Lahat, wahai pengantar jenazah, dulu di tempat ini semua orang yang berada di tempat ini pernah tinggal di bumi, dan pada saat tinggal di atas bumi mereka lupa persiapan ke dalam kuburan ini, maka mereka sekarang yang berada di dalam tanah ini menyesal ingin dibangkitkan kembali hidup di dunia, tapi tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Maka wahai anak cucu Adam, selagi engkau masih ada di atas bumi, siapkan bekalmu sebanyak-banyaknya sebelum engkau berada di bawah sini, karena di tempat ini engkau tidak akan pernah bisa lagi bangun di atas bumi tempatmu sekarang berada. Ini ibu-ibu banyak di belakang. Apakah dibawa kolomatik ibu? Baru ditutup tasnya. Apa dibawa kolomatik ibu? Itu cincin, gelang, kalung, emas, jam tangan mahal. Dibawa atau tidak? Besar-besar rata dibawa atau tidak? Tidak. Marah anak tidak, anak tidak.